Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel Gadgeton. Masih bersama gue Erlangga. Kali ini gue akan unboxing plus hands-on sebuah smartphone terbaru dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy M51. Ini spesifikasi singkatnya ya. Jadi dia udah pakai Super AMOLED Plus layarnya, bukan Super AMOLED biasa. Ada NFC, terus pakai Snapdragon 730G, pabrikasi 8 nanometer. GPU-nya pakai Adreno 618 dan baterainya, ini dia salah satu fitur yang paling menarik adalah baterainya 7000 mAh. RAM-nya 8GB dan internal storage-nya 128GB. Oke, ini dia boxnya warna putih, ini khas Samsung banget ya. Ada tulisan M51 dan ada penampakan dari smartphone-nya yaitu M51-nya. Dengan layar sudah menggunakan desain punch hole, jadi kameranya ada di tengah di dalam layar. Terus bezelnya lumayan tipis, ini sepertinya sih ukuran aslinya dari si M51 nya ya. Ada tulisan Samsung di atas, di bagian kanannya ada tulisan Samsung Galaxy M51. Di bagian kirinya kosong, atas kosong, bawahnya ada keterangan kalau unit yang ada di gua ini warnanya warna putih. Ada lagi varian lain kemarin warna hitam kalau nggak salah. Ini RAM-nya 8GB, internal storage-nya 128GB. Terus ini harganya 5,5 juta kemarin flash sale. Terus dapat beberapa bonus, diantaranya yang paling menarik adalah dapat ini Samsung Galaxy Buds TWS. Ini kalau dari Samsung taksiran harganya sekitaran 2 juta, jadi lumayan banget nih bonusnya. Terus dapat kartu perdana juga dengan bonus 12GB selama 1 tahun dan 95GB. Ini kartu XL, jadi 95GB ini kita harus isi 35.000 apa tiap bulannya. Oke, kita pinggirin dulu. Oke, kita lanjut unboxing aja ya. Ini bagian belakangnya kosong. Oke, kita buka. Ya, ini dia isi kardusnya. Ini stiker IMEI. Jadi kalau unboxing udah ketemu langsung sama si Galaxy M51-nya, ada ininya di sini. Oh, ini ada. Ini ada partisi di bagian atas ya, biasanya sih lewat langsung di bagian atas nempatinnya. Ini dia smartphone-nya. Rasa lumayan tebal ya. Nanti kita buka ya. Oke, kita pinggirin dulu, kita lihat dulu kelengkapannya apa aja. Tadi ada box kecil terpisah. Ini dulu deh kita lihat. Isinya ada buku panduan, terus kosong ya. Ini ada SIM ejector, buku panduan, ini start guide-nya dalam bahasa Inggris. Terus ada charger 25 watt, fast charging. Terus kabel yang tentunya udah USB Type-C. Oke ya, dan nggak ada dapat bonus case ya, handsfree juga nggak ada, jadi nggak ada dapat handsfree, nggak ada lagi yang ketinggalan, nggak ada bonus case juga, biasanya sih dikasih. Oke, itu tadi adalah kelengkapan yang bakal lu dapat kalau lu beli Samsung Galaxy M51. Oke, gua beres-beresin ini dulu. Oke, ini dia smartphone-nya Samsung Galaxy M51 Infinity Display, quad kamera 7000 mAh. Oke, langsung aja kita kletekin. Dari sini. Oke. Ya, ini dia first look dari Samsung Galaxy M51-nya. Untuk bodinya ini dia dari plastik, jadi framenya ini juga plastik, belakangnya dari plastik, tapi ini bukan plastik plastik yang asal gitu ya. Ini plastiknya kelihatan mahal sih, jadi kalau diketok ini keras banget, kalau dipencet itu nggak ngeleot. Karena kemarin aku ada beberapa kali review smartphone bahannya dari plastik, dan kalau ditekan gitu ngeleot, dan ini keras banget sih. Solid lah. Kerasa tebel ya, ini tebelnya ini 9,5 mm dan beratnya ini 213 gram. Apakah ini berat? Ini lumayan berat sih.
Tapi ya ingat, baterainya ini 7000 mAh. Jadi 7000 mAh, beratnya 213 gram. Sebagai perbandingan aja, ini gua ada Infinix Zero 8. Smartphone ini beratnya 205 gram dan baterainya cuman 4500. Jadi kalau Samsung M51 ini punya baterai 7000 dan beratnya 213, itu sih udah termasuk bagus menurut gua. Terus di bagian kamera, di bagian kameranya ini ada 4. Kamera utamanya itu 64 megapiksel. Dia menggunakan sensor Sony IMX682. Terus 12 megapiksel lensa ultrawide, ada lensa makro 5 megapiksel dan 5 megapikselnya lagi lensa depth sensor. Untuk kamera selfie-nya ini di sini di bagian depan tengah itu 32 megapiksel. Terus ini belum dapat screen guard ya. Ya, benar, belum dapat screen guard, tapi layarnya ini udah terproteksi menggunakan Corning Gorilla Glass 3. Oke, kita sambil nyalain aja. Samsung Galaxy M51. Dan untuk tombol-tombolnya, yuk kita lihat. Di bagian atas ini ada satu lubang kecil, noise cancellation microphone. Di bagian kirinya ini ada tombol volume up and down. Tombolnya enak, nggak oglek-oglek. Enak untuk ditekan-tekan. Terus ini tombol power sekalian tombol untuk memindai sidik jari. Jadi sidik jarinya nggak di dalam layar lagi ya. Dan ini sih menurut gua bagus sih, lebih responsif dibandingkan yang di layar. Kecuali kalau Samsung yang high-end-nya yang seri S yang pakai ultrasonic fingerprint itu memang cepat. Oke, terus di bagian bawah ada speaker, mikrofon, ada jack audio tentunya. Dan ini untuk ngecharge atau untuk transfer data udah menggunakan USB Type-C. Di bagian sampingnya ini ada lubang untuk SIM slot. Oh ya, kita cek aja ya. Oke, kita cek untuk ketersediaan slotnya. Ya, dia udah triple SIM card. Jadi ada dedicated slot untuk microSD. Kalau lu ngerasa 128 GB-nya ini masih kurang, jadi bisa ditambah. Dan ini udah nyala. Gua setting dulu ya. Oke, gua udah selesai setting dan ini adalah tampilan awal dari Samsung Galaxy M51. Kita lihat bagian depannya, ini bezelnya sih lumayan tipis ya. Dan bagian bawahnya ini juga ya termasuk lumayan tipis. Ini untuk kamera depannya dengan model punch hole. Terus dia layarnya udah 2,5D, jadi agak melengkung gitu ke bawah. Dan sayangnya nggak dilapisi atau dikasih screen guard bawaan. Terus ini untuk bodinya, tadi ini masih ketutupan plastik, samping-sampingnya ini udah gua buka, jadi kita lihat lagi deh. Ini memang agak tebel ya, bukan agak lagi sih, ini tebel memang. Oke, gue udah install juga, gue udah install Antutu dan dapatnya itu segini. Dapatnya cuma 239 ribuan. Ini termasuk kecil sih, malah gue curiga ini pakai Snapdragon 730G apa 730. Karena 720G aja dapatnya itu kemarin sekitar 280 ribuan di Vivo V20 dan Oppo Reno 4. Tapi ya mungkin ini belum dimaksimalin ya. Jadi ini kan baru unboxing, terus gue baru install. Nanti gue akan coba tes lagi sih. Oke, sekarang kita lihat untuk game PUBG ya. Untuk game PUBG di sini gue nggak tes main, gue cuman ngeliatin dia dapat settingan grafisnya di settingan apa. Ini dapatnya di Smooth Ultra atau HD High, sama kayak Snapdragon 720G lah ya. Oke, sekarang kita tes untuk fingerprint dan face unlock-nya ya. Fingerprint dulu. Oke, untuk fingerprintnya sih oke ya, nggak ada masalah, termasuk cepat. Sekarang kita tes face unlock-nya. Oke. Face unlock sih agak kejeda dikit sih, sekitarannya 1 detik. Ini nggak bisa dibilang cepat banget sih untuk face unlock-nya.
Untuk sensor, gue juga udah install sensor box. Dan untuk sensornya sih cukup lengkap atau lengkap lah ya. Jadi hampir semua ada: accelerometer, light sensor, orientation, proximity, gyroscope, sound sensor, magnetic sensor. Yang nggak ada itu temperatur sensor dan pressure sensor. Oke, dan gue mau nunjukin ini tadi agak kelewat. Jadi chargernya sih 25 watt, tapi untuk portnya dia menggunakan USB Type-C. Jadi port chargernya di sini USB Type-C. Biasanya kan USB yang gede itu. Jadi kabelnya itu dapat USB Type-C to USB Type-C. Kalau prediksi gue sih ini menggunakan power delivery untuk protokolnya. Oh ya, gue mau ngeliatin dia pakainya itu bukan One UI biasa, dia pakainya itu One UI Core. Ini kalau mau dibandingkan, ini S10 Plus yang gue pakai dia pakai One UI versionnya itu 2,5. Kalau ini One UI Core. Perbedaannya adalah banyak atau ada fitur yang dipangkas lah dibandingkan dengan yang One UI biasa. Di antaranya adalah dia tidak ada secure folder. Tuh, dia nggak ada secure folder di sini. Ya, fitur yang sangat disayangkan sih. Kalau menurut gue ini secure folder bagi gue sih kepake banget. Terus yang gue tes tadi video, karena gue baca-baca di A71 kakaknya itu dia nggak bisa ngerekam sampai resolusi 1080p di 60 frame per second. Nah, pas gue tes tadi videonya juga cuman bisa di 30 frame per second untuk 1080p nya. Terus dia nggak support DeX. Dan yang terakhir kekurangannya paling tadi itu ya, nggak dapat case. Jadi biasanya sih Samsung kan kasih case sama anti gores bawaan. Nah, ini nggak dikasih case. Ya paling ya itu sih kekurangannya. Dan sekian dulu video unboxing plus hands on dari Samsung M51 dari Gadgeton. Untuk review performa, kamera dan lain-lain nantikan aja di video reviewnya ya. Jadi pastikan aja lu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar lu nggak ketinggalan. Oke, klik like kalau lu suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share ke teman-teman lu untuk terus mendukung channel ini. Gue Erlangga pamit, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.